Dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Inna haddakum idza kana fil masjidi ja'ahu syaitanu fa abasa bihi kama yabsur rajulu bidabatihi. Fa idza sakana lahu zanakahu aw ala jama." Sesungguhnya seseorang di antara kamu apabila berada di dalam masjid, lalu setan datang, lalu setan diikat olehnya sebagaimana seorang yang mengikat hewan kendaraannya. Nah, jangan datang masjid kata ini, setan itu teko langsung terikat, alias gak bisa menggoda panjenengan. Setan tertentu, tapi kalau setan jenenge wah, sing ngenci tanggoke menungso nalikane ibadah, terutama di waktu pagi atau dari Jumat, temen tengkuknya menungso sing ora dzikir kepada Allah. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, ya akan kalah. Nah, kemudian dan jika ia gitu kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin kuat. Tapi ketika ia tidak berzikir kepada Allah, maka setannya akan mengikatnya sebagaimana dia telah mengekang tali kendaraannya. Jadi ada binego mlebu ning masjid terus zikir, maka setan akan terikat. Tapi ketika kita di masjid tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan yang akan mengikat kita sebagaimana seseorang mengikat kekang kudanya. Berarti nawa dzikir kita bisa menguasai setan, tapi kalau ketika kita tidak berzikir, maka setan yang balik menguasai kita. Makanya monggo nang masjid itu boleh butuh perlindungan, karena setan itu menempatkan kawan-kawannya di dalam pos-pos setiap penggodaan. Neng pasar setannya jenenge apa? Setan pasar jenenge sapa? Lali. Sapa setan pasar? Ono setan tugase nggodha neng pasar jenenge Zalaitun atau Zalaitun sama. Jadi saben-saben pos ki ono godaane. Sing iso ngalahke zikir. Nek yang pasar jenengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tekan sapa sing zikir iku sedina ping 100 padha karo merdekane 40 budak. Dan dia dijaga dari syaitan dari waktu pagi sampai waktu sorenya. Dan ia akan mendapatkan pahala di dalam surga dengan pahala yang tidak ada kiranya. Dan tidak akan mendapatkan yang lebih daripada itu kecuali orang yang lebih banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Enggak banyaklah. Maca ping 100 minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kompleti. Allahumma wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ping 100 paling petang menit. Ketoke kaya suwe banget. Padahal sak lagu ya mau petang menit. Lagu itu satu kali diputar sampai rampung petang menit. Enggak ono ganjarane blas. Tapi nek kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu padha karo merdekane budak 40. Sing dijogo dilindungi direksa saka godaan setan dari waktu pagi sampai sore. Kalau ucapannya sore sampai waktu pagi. Dan akan diberikan pahala derajat keutamaan di surga yang sangat baik dan luar biasa, dan tidak ada yang mendapat kebaikan yang lebih daripada itu kecuali orang-orang yang mengerjakan lebih daripada 100 kali. Nih pamila amalan itu enak sing angen sing abot. Sing enteng itu dikir mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Nek kadang-kadang ya abot. Apa modal abot?
Karena setan tetap nggak mau kalau kita ini banyak pikirnya, maka dipalingkan kepada perkara yang lain. Nih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena setan itu ternyata nggak jauh dari kita. Meskipun dibelenggu masih dekat dengan kita, maka pantaslah di bulan Ramadan pun setan masih bisa menggoda. Jadi bukan ngeraisong godo, karena setan ada dalam diri kita majradam, maka setan pun masih bisa menggoda. Cuma karena kita diberikan oleh Allah dorongan untuk berbuat baik dengan pahala yang berlebih, lalu kita kemudian mengikuti dorongan-dorongan kebaikan itu dengan amal-amalan yang baik, maka kita bisa melemahkannya. Tapi siapa yang tidak memanfaatkan dorongan-dorongan itu untuk kita untuk berbuat baik, tetap setan juga masih menguasai kita. Katanya juga ya, Ramadan Yosef karaoke lah, waktunya mestinya untuk qiyamul Ramadan, yang malah di karaoke. Waktunya mestinya untuk qiyamul lail, kita juga masih justru malah tongkrongan. Saya kadang-kadang ya nggak suudon sih, cuma ya semacam ya suudon ya kan mau kan apa namanya penasaran lah gitu. Dalam ngisi pengajian subuh itu berangkat, terus ada nih tidak kumpul lagi jadi ki sahur apa. Jadi aku lewat daerah yang hitnya masih belum tutup yang joglo tuh masih banyak orang makan. Ini jadi sahur atau sarapan. Ini makanya kan ada makan seperti jam 10. Nah, ini jadinya ini jadi lagi poso orang. Atau nek wong wadon aku ora curiga. Wong wadon isuk wis madan kenapa? Men. Yang men. Bahkan kemarin saya mangkat pengajian ada cah wedok kudungan awan-awan itu nyekel es. Paling lagi cah men ya gitu, cah men. Cah men 100 tamen biasa mungkin lagi men. Ya dia meskipun kudungan nyekel gawa es itu apa? Es yang coklat, durian macam-macam gitu. Nangge buku masa jam 11 sudah nyekel es. Ini jelas wong men. Gila. Kemudian apa yang berbahagia? Inilah kenapa perlunya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tak cukup di bulan Ramadan kita hanya diam dengan ibadah kita, tapi juga berlindunglah. Allah memberikan kepada kita surat perlindungan dari setan, itu surah An-Nas. Surah An-Nas. Kita ucapkan itu. Maka Nabi pun juga menyuruh kita mengucapkannya setiap ba'da sholat, itu kita ucapkan. Qul birabbin nas, dan 3 kul itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas. Nah, khusus An-Nas ini adalah agar kita terjaga, terlindungi dari godaan setan yang tersembunyi. Makanya sapa sing akeh membaca surah An-Nas itu dapatnya banyak. Kalau di bulan Ramadan ini beda dengan bulan biasa. Di setiap kita membaca apa yang kita namakan Al-Quran, meskipun cuma surah An-Nas, kita baca surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 6 ayat yang kita baca. Itu satu hurufnya diberi pahala 10 kali di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan Allah berikan 10 kali lipat. Yang biasanya satu huruf itu cuma asra 10. Nah Ramadan itu 10 kali lipat itu dihilangkan, jadi sampai 700 kali lipat. Nah ini luar biasa ini.
Makna sehuruf itu bukan alif lam mim sehuruf, bukan, tapi alif harfun, wa mim harfun, wa lamu harfun. Jika orang baca kul itu sudah 2 huruf, kul. A'udzu itu sudah 4 huruf. Nah, apa nilainya? Seminim-minimnya orang baca 1 huruf 10. Kalau sampai dia bersungguh-sungguh, maka sampai 700 kali kebaikan. Maka jangan kita sia-siakan. Oke mau maca Quran. Sing ora sempat tadarusan karena repot-repot dan sebagainya, banyaklah kita membaca surah-surah pendek sing pun jenengan nafal jenengan bulan baleni. Sekiranya jenengan tuh maca An-Nas itu peng 100 berarti wis 600 ayat. Siapa yang sudah pernah sholat qiyamul lail semalam suntuk? Belum pernah aja ya. Siapa yang wis tahu sholat qiyamul lail semalam suntuk? Aku orang tahu. Nah, paling sebagian malam. Nah, membaca 100 ayat Al-Quran meskipun itu diulang-ulang surat yang sama, itu sudah seperti kita qiyamul lail semalam suntuk. Dengan itu maca surah An-Nas kan 6 loh. Peng 10 berarti kan 6 dan 10 sudah. Berarti kalau jenengan baca 20 kali itu sudah seperti kita sholat semalam suntuk. Sengapi mana Al-Ikhlas 4 ayat kita baca itu sepertiganya Quran, 2 kali 2/3, 3 kali khatam. Khusus Al-Ikhlas ini dengan baca kalau peng 10 berarti 40 ayat ya tak? Kalau peng 20 ayat. Berarti kalau ngono jenengan maca peng 20 untuk pahala sholat semalam suntuk cek katam peng bagian dhewe. Katam bagian dhewe. Jadi sambil tengok-tengok itu gak ada buruknya kita membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau langsung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke banget itu. Gak sempat dia tilawah semalam, tapi cuma moco di badan itu gak kalah. Kalau dapat 100 ayat dia baca, itu seperti surat yang mulai semalam suntuk. Nah, apalagi kita senang membaca dalam sholat, alias kita oke sholat. Sholatnya orang iftitah terus mau baca Fatihah. Wong itu nek sholat bu, pak, halo, sekuat, betul lemes, balik tak suntik, betul lemes benar. Apa nek jenengan niku sholat membaca 3 ayat saja dalam sholat panjenengan, kui pahalane, saya tak takkan saya, nek jenengan oleh hadiah unta telu wedok lemu ginuk-ginuk meteng kabeh seneng apa? Hah? Jenengan entuk hadiah sapi ya kawan entuk ngene. Entuk hadiah sapi limusin wedok kabeh telu meteng kabeh seneng ora? Nah jenengan ngerti Pak, jenengan sholat maca 3 ayat niku, itu entuk ya sing jenengan entuke luwih gede timbang sapi telu wedok lemu meteng kabeh. Ya Allah. Kok angel men, setan godho. Ben ora mau maca. Jadi seneng sholat. Karena pendapat ini banyak itu. Nek wis sholat tarawih witir kayak entuk sholat. Enak semono. Ada gitu itu. Jadi nek kita sholat semalam itu sholat tarawih bareng itu gak tau sholat ya ono. Tapi sing malah pendapat kuwi maca Quran luwih.
tapi jumhur ulama sholat witir bukan sholat penutup. Jadi nek wis dikunci ra entuk dibuka. Jumhur. Kalau jenengan sudah sholat tarawih dan tutup dengan witir, itu masih boleh sholat malam. Cuman tidak menutup kembali. Cuman sunnahnya buka jabut-jabut, itu jenengan buka lagi. Kan tutup mau. Lalu itu dengan buka lagi. Nganggo apa? Nganggo kunci. Inggris sama kunci pas. Kunci pas. Namanya apa? Sholat iftitah. Itu kuncinya. Game buka sholat malam lagi itu sebelum sholat malam dibuka dengan kunci pasir, yaitu sholat iftitah 2 rakaat tanpa baca surah setelah Al-Fatihah. Jadi modalnya Fatihah. Ustaz yang ngono iya. Malam masih tahajud lagi, tak buka dengan iftitah lagi 2 rakaat. Kemudian sholat malam lagi. Nah, lah kok sholatnya pun malu 20 ya, kamu mboten kokean. Weh. Sholat aja ruwasa sokeh. Ada niku jane sholatnya positif ya lho. Mendekatan kita orang syukur kok apa? Syukur itu ketika nikmat yang kita dapat itu menghasilkan ibadahnya lebih banyak. Nah nyatanya nikmatnya diri itu dibanding ibadah jauh kan? Halo. Kira-kira nikmat yang kita tampil itu dibanding syukur ibadah itu gede nih. Nikmat. Makanya kita masih terbuka kesempatan untuk sholat qiyamul lail, tahajud masih kesempatan, tapi buka dulu dengan sholat sunnah rong-rong, Fatihah tok tanpa sholat yang lain. Nah, Pak, anak aku kan mau ngocone mung Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kan mung sedilun banget, Pak. Terus piye? Apakah boleh mengulang sholat itu dalam satu surat, dalam satu ayat, dalam rakaat itu sholat yang sama? Contoh, aku mau cabul itu nanti pengrolas. Nah, dikatakan makruh. Mengulang-ulang sholat surat yang sama itu makruh. Contoh, ulhuna, pengrolas itu makruh. Tapi yang ngono, wis perbanyaklah rakaat. Jadi komplit. Satu kulhu yono Fatihah saurunge komplit. Baleni. Nek kira-kira jenengan iku macane ya kulhu kuwi sak rakaat itu sak menit. Berarti saben 2 menit nek salam. Ya ta. Nek jenengan pengen salat 3 jam. Itu ben piro kira-kira? Oh ya tuh 3 jam. Setengah jam segini wis panas. Nah yang jelas sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah sholat malam. Cuma Nabi itu ngerjakan supaya meringankan bagi umatnya. Qiyamul lail Nabi itu nggak lebih dari 11 rakaat. Cuma Nabi itu mencontohkan meskipun sholat tapi panjang. Maka dengan pada masa Imam Malik yang tarawih itu pernah 36 rakaat ditambah witir 39 rakaat. Kenapa? Diperbanyak rakaatnya, diperpendek bacaannya. Artinya, nek jenengan maca nek kulhu, gitu. Saben rakaat mung 2 menit, pengen sholat sak jam, ya berarti maca kulhu kabeh. Neng salate berarti kira-kira rakaat 30 rakaat. 30 rakaat. Iya. Senam loh. Iya. Kan olahraga terbaik itu kan sholat gitu. Ada rukuk sujud atau sujud kan sholat olahraga. Jadi begitu. Jadi monggo. Nek kulhu kabeh kira-kira ping 30 rakaat. Wah, berarti kan otomatis kan nek sak rakaat mau sak menit minimal setengah jam kan berarti hampir 30. Syukur jenengan berarti sak jam berarti swidak rakaat. Kan swidak 1 jam kan swidak menit. Wow. Berarti seger tenan iki. Ayo dicoba wae. Tahajudnya berarti ora mung 8 rakaat. Entuk 110 Imam Ahmad itu sholat semalam berapa? 350 rakaat. 350 rakaat.
Ada loro dihitung, tarawih dihitung, kurang loro, kurang loro, itulah. Nah, kita biasaannya menutupi, maka kebiasaan yang baik itu bedakan itu. Makanya yang berbahagialah sudah datang waktu yang berbuka.